Selamat datang di Si Binuang Channel. Terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1321. Selamat mendengarkan. Ketika Celeste melihat betapa keras kepala David dan betapa dia tidak bisa sampai padanya, apapun yang terjadi, dia mengalihkan perhatiannya ke Selena dan berkata, "Selena, apakah kamu bersedia denganku? Aku akan mendengarkan apa yang dikatakan David," jawab Selena. Celeste tersedak. Setelah memikirkannya, dia berkata, "Selena, David sudah berada di alam abadi dan abadi sekarang. Dia tidak akan mati kecuali dia bertemu seseorang jauh lebih kuat dari dia. Di samping itu, kamu tidak bisa. Jika Anda tidak masuk ke alam abadi, 3000 tahun akan menjadi batas Anda. Ditambah lagi, seiring berjalannya waktu, semua organ Anda akan mulai memburuk dan Anda pun akan menjadi tua secara bertahap. Sebaliknya, David akan awet muda selamanya. Bisakah kamu menerima sepasang kekasih menjadi nenek dan cucu setelah 1 atau 2000 tahun? Bukan hanya Selena yang tidak mau menghadapi hal tersebut, tapi Celia, Pearl, dan yang lainnya juga tidak menginginkan hal ini juga. David akan tetap sama ketika mereka menjadi tua di masa depan. Jika mereka bersama, orang lain mungkin mengira mereka adalah 2 atau 3 generasi terpisah. Saya tidak peduli bagaimana penampilan mereka, saya akan tetap bersama mereka sampai akhir," kata David cepat. Namun, Celeste mengabaikannya dan melanjutkan, "Selena, jika kamu bersedia pergi dengan saya berjanji Anda bisa masuk ke alam abadi dalam 100 tahun. Kemudian, Anda akan memiliki umur yang tidak terbatas seperti David dan Anda akan tetap cantik selamanya. Ketika itu terjadi, Anda tidak akan terpisahkan dan tetap bersama sampai akhir waktu. Tidak ada yang akan mengganggumu lagi." Selena jelas tersentuh oleh hal itu. Pesona tetap cantik selamanya dan tetap bersama dengan orang yang dicintai sampai akhir zaman terlalu hebat bagi seorang wanita. Namun, dia tetap mengalihkan pandangannya ke David. "Kamu tidak perlu melihatnya. Bahkan jika dia melakukan ini demi kebaikanmu sendiri, kamu terkadang masih harus membuat keputusan sendiri. Anda tidak bisa tanpa Anda pendapat sendiri. Dia tidak bisa menghentikanmu jika kamu mengangguk." Selena sangat berkonflik. Seperti yang dikatakan Celeste, dia adalah penegak alam semesta yang menyendiri dan jauh, memiliki segalanya. Apa yang Selena inginkan, namun, David juga memperhatikannya. Celeste bisa melihat perjuangan Selena. Saat ini, dia perlu membantu Selena mengambil keputusan. Jadi, dia mengambil langkah kecil ke depan. Celeste mendekati Selena dan hendak meraih tangannya untuk membawanya pergi. Namun, saat ini, David juga datang dengan cepat. David sedikit terkejut saat Celeste tiba-tiba mengambil tindakan. Dia tidak peduli jika Celeste adalah penegak alam semesta. Beraninya dia menyentuh pribadi David. David tidak akan peduli siapa Celeste. Dia mengerahkan kekuatan pikirannya dengan kekuatan penuh. Pada saat yang sama, dia mengulurkan tangan, ambil Celeste untuk mencoba menghentikannya. Namun, bagaimana Celeste membiarkan David mendapatkan keinginannya? Dia bukan hanya penegak alam semesta. Dia juga salah satu dari 4 tetua sekte warna-warni. Sekte warna-warni lebih kuat daripada Star Mansion tempat Amadi berada. Ditambah lagi, Celeste memiliki posisi yang cukup tinggi sebagai tetua dari sekte warna-warni. Dia orang yang rapi, jadi dia belum pernah disentuh oleh pria manapun setelah hidup begitu lama. Seseorang dari peradaban tingkat rendah seperti David seharusnya tidak memikirkan hal itu. Jika David menyentuhnya, Celeste akan merasa seolah-olah dia telah dilanggar dan diperkosa bahkan membunuh David. Saat David hendak menyentuhnya, Celeste mengeluarkan energi yang sangat kuat eksklusif untuknya. Dia tidak ingin membunuh David, dia hanya ingin mengajari si bajingan pemberani ini pelajaran. Boom, masih bersama Si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1322. Tiba-tiba, suara teredam terdengar dan membuat Mason dan yang lainnya merasa pusing. Ketika mereka sadar kembali, David terpaksa mundur lebih dari 100 meter. Celeste masih berdiri di samping Selena tanpa terluka. Saat ini, Amadi maju dan berdiri di antara Celeste dan David. "Teman-teman, kalian harus membicarakannya. Jangan berkelahi." Setelah Amadi mengatakan itu, dia meletakkan kedua tangannya di depan Celeste dan melanjutkan, "Nona Celeste, aku akan merekrut David ke Star Mansion, jadi tolong luangkan waktumu untuk dia. Saya meminta maaf kepada Anda atas namanya. Bagaimanapun, ini adalah peradaban level rendah dan dia tidak tahu siapa kamu. Jadi tolong maafkan dia." Kemudian, dia menoleh ke David. "David, jangan khawatir. Saya berjanji Nona Celeste tidak akan bermaksud jahat. Jika tidak, dengan kekuatannya, kamu pasti sudah menghilang dari dunia ini." Selena, Celia, Pearl, dan yang lainnya segera mendatangi David. "David, kamu baik-baik saja?" "Dev,
kamu baik-baik saja? Para wanita itu bertanya dengan cemas pada saat yang bersamaan. Aku baik-baik saja, kata David. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya yang pusing dan menggerakkan tubuhnya. Seluruh tubuhnya adalah menyakitkan. Sial, wanita ini kuat sekali. Dia hanya mengeluarkan sebagian dari kekuatannya. Bahkan jika aku menggunakan kekuatan penuhku, aku masih kalah dari dia. Jika dia mendatangiku dengan kekuatan penuh, aku mungkin tidak akan bisa menahan serangannya. Ini kedua kalinya David merasa tidak mempunyai kekuatan untuk melawan kembali. Pertama kali adalah saat dia bertemu Mason. Saat itu, dia hanyalah sebagian Gatranker. Jadi, tentu saja, dia bukan tandingan untuk Mason yang merupakan puncak Gatranker. Sekarang, hal yang sama terjadi pada Celeste. Baru saja, David telah menggunakan kekuatan penuhnya dan dia bahkan menggunakan seluruh pikiran kekuatan. Pada akhirnya, dia masih tidak bisa menahan sedikit kekuatan yang digunakan Celeste. Jika Celeste memang mempunyai niat buruk, David tidak akan bisa melarikan diri meskipun dia memiliki sistem dan tubuh abadi alam abadi. Api berkobar di dada David saat dia memandang Celeste beberapa ratus meter jauhnya. Apakah wanita ini sedang menopause? Kenapa dia begitu biadab? Brengsek. Tunggu saja, beri aku waktu dan aku akan meremukkanmu di bawah kakiku. Pada saat ini, kekuatan pikiran David yang kuat bertabrakan dengan kekuatan pikiran yang lebih lemah. Dan dia memasuki negeri fantasi. Apa yang terjadi? David mencoba menghilangkan adegan itu, tapi adegan itu menjadi semakin jelas. David merasa seperti kerasukan. Setelah dia berkata dia baik-baik saja, dia berdiri di sana tanpa bergerak. Selena dan yang lainnya merasa ngeri saat melihat ini. David, apa yang sedang terjadi? Apakah kamu baik-baik saja? David, jangan menakutiku. David, hentikan itu. Bangun. Para wanita itu mengguncang David tetapi tidak dapat membangunkannya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1323. Kemudian, tiba-tiba David bergidik dan akhirnya dia sadar kembali. Saya baik-baik saja, jangan khawatir, aku baru saja memikirkan sesuatu dan aku juga memikirkannya. Ke dalamnya, kata David cepat. Celia dan yang lainnya menghela nafas lega setelah mendengar ini. Selama itu baik-baik saja, karena David baik-baik saja, meskipun David sudah sadar kembali. Hal yang terjadi di dalam kepalanya meninggalkan kesan mendalam pada dirinya. Apa itu tadi? Mengapa adegan itu muncul di kepalaku? David tahu kondisinya dan dia tidak pernah memikirkan hal seperti itu sebelumnya. Padahal wanita cantik seperti Celeste sangat menarik di mata pria, David bisa mengatasi godaan. Dia sudah memiliki Selena dan wanita cantik lainnya, dan mereka akan merayu dia dengan berbeda metode setiap hari, maka dia sudah kebal terhadapnya. Oleh karena itu, dia tidak akan mempunyai pikiran kotor seperti itu ketika melihat wanita cantik. Kalau tidak, kenapa sampai sekarang dia tidak pernah menyentuh Selena dan wanita lainnya? David teringat apa yang terjadi dengan kejadian di kepalanya tadi. Gelombang besar menerjang jantung Celeste. Apakah itu kekuatan pikiran? Bagaimana mungkin? David berasal dari peradaban tingkat rendah dan baru saja memasuki alam abadi. Bagaimana? Apakah dia mendapatkan kekuatan pikiran yang begitu kuat? Sungguh luar biasa, itu di luar imajinasi Celeste. Kita harus tahu bahwa dia berada di Sovereign Rank, yang merupakan pangkat tertinggi di antara 3 peringkat di alam abadi. Antara dia dan David, seorang ruler ranker, adalah alam abadi. Oleh karena itu, keduanya terpisah lebih dari 2 alam. Celeste bisa menghancurkan David dengan kekuatannya, dan dia bisa membunuhnya secara langsung, sebelum dia bisa memanfaatkan keabadiannya. Namun, kekuatan pikiran David melampaui Celeste, dan dia bahkan tidak bisa melawan. Ini tidak masuk akal. Oleh karena itu, pada saat itu, Celeste tidak mengerti apa yang terjadi di keduanya. Kekuatan pikiran juga dikenal sebagai kekuatan jiwa. Meski ada 2 nama, namun kekuatannya sama. Alasan kenapa Celeste begitu terkejut adalah karena seseorang yang baru saja masuk alam abadi seharusnya tidak memiliki kekuatan pikiran. Itu adalah sesuatu yang dikembangkan setelah mereka mencapai Sovereign Rank alam abadi. Selain itu, tidak semua Sovereign Ranker di alam abadi akan memilikinya. Kekuatan pikiran atau kekuatan jiwa adalah kekuatan yang dibutuhkan untuk menerobos menuju keabadian dunia. Jika seseorang perlu menerobos ke alam abadi atau alam yang lebih tinggi, mereka akan membutuhkan kekuatan pikiran. Celeste hanya berkultivasi sedikit dan dia dikenali oleh para senior sekte Iridescent sebagai jenius di antara para jenius, monster di antara monster. David hanyalah seorang ruler ranker di alam abadi tetapi dia memiliki kekuatan pikiran yang kuat. Bagaimana Celeste tidak terkejut? Dia tidak bisa lagi menggambarkan David sebagai seorang jenius atau monster.
Dia benar-benar tidak normal. Dilihat dari kekuatan pikiran David, jika dia terus mempertahankan ini, dia akan pasti menerobos alam abadi. Yang berarti David mungkin menerobos alam abadi dan mencapai alam ranah lainnya di masa depan. Celeste sangat kagum dengan bakat David. Pantas saja Amadi ingin merekrutnya untuk bergabung dengan Star Mansion. Anak itu pasti melihat sesuatu dengan skill pengamatan bintangnya. Kalau tidak, bagaimana bajingan sombong itu bisa akur dengan David? Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1324. Sungguh kesalahan besar, aku hampir melewatkan orang gila yang pasti akan menerobos alam abadi di masa depan. Sayang sekali Sekte Iridescent hanya menerima wanita. Jika tidak, Celeste akan merekrut David ke dalam Sekte Warna-Warni. Namun, sekarang dia mengetahuinya, dia harus mengembangkan hubungan baik dengannya. Bahkan jika dia tidak bisa merekrutnya ke dalam Sekte Warna-Warni, seseorang yang hampir pasti bisa menembus alam abadi, sangat berharga. Meskipun Celeste sekarang adalah Sovereign Ranker di alam abadi, dia tidak memiliki kepercayaan diri dalam menerobos alam abadi. Namun, dia akan mengesampingkan hal-hal ini untuk sementara waktu, dan membicarakannya nanti. Apa yang dipikirkan Celeste saat ini adalah apa yang baru saja dilakukan David, bajingan itu melakukan hal buruk padanya. David bukan satu-satunya yang memiliki gambaran seperti itu di kepalanya. Mereka juga muncul di benak Celeste. Namun keduanya mempunyai sudut pandang yang berbeda. David yang bertanggung jawab, sementara Celeste menerima secara pasif semuanya. Dengan kekuatan pikirannya, dia sama sekali bukan tandingan David jika mereka hanya bertarung menggunakan kekuatan pikiran. Bahkan dengan apa yang David lakukan padanya, Celeste hanya bisa menanggungnya secara pasif. Dia bahkan tidak bisa menolak. Meskipun Celeste telah hidup bertahun-tahun, dia tetap hidup suci dan bahkan belum pernah melakukan kontak fisik dengan laki-laki. Dia tahu tubuhnya, itu karena tuannya memberitahunya jika dia berhubungan seks dengan seorang pria bersamanya, pria yang berhubungan seks dengannya pada akhirnya akan menjadi lumpuh jika dia tidak mati. Jadi Celeste takut menyentuh pria manapun. Meskipun monster luar biasa yang tak terhitung jumlahnya pernah terpesona olehnya dan tidak akan ragu melakukan apapun untuknya, dia akan tetap memilih untuk tetap melajang. Itu karena orientasi seksual Celeste. Dia juga memiliki seseorang yang dia sukai ketika dia masih muda. Namun, dia masih bisa mendengar nasihat tuannya di telinganya. Celeste tidak berani melangkahi sedikit pun, dan hanya bisa mengubur perasaan tersebut di dalam hatinya. Seiring berjalannya waktu dan dia bertambah tua, dia perlahan-lahan menghilangkan gagasan ini. Dunia luar mengira dia sombong dan tidak tertarik pada pria manapun sampai sekarang. Faktanya, hanya Celeste sendiri yang tahu itu karena dia tidak melukai siapapun. Tubuhnya, seperti bunga mandala, memiliki daya tarik yang fatal sekaligus merugikan laki-laki. Alasan mengapa David dan Celeste melakukan interaksi spiritual seperti ini adalah terutama karena fisik Celeste. Dia adalah seorang perayu alami. Dia terus-menerus memancarkan pesona, menarik perhatian pria dan merangsang keinginan mereka. Saat kekuatannya semakin tinggi, pesonanya juga semakin kuat. Ketika Celeste menjadi Sovereign Ranker di alam abadi dan memiliki pikiran kekuatan, dia mencapai puncaknya. Setiap gerakannya, setiap kerutan, dan setiap senyumannya membangkitkan saraf para pria di sekitarnya. Pesona ini berasal dari tubuh dan jiwanya. Celeste tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Baru saja, ketika David menggunakan kekuatan pikirannya dengan kekuatan penuh untuk menghentikan Celeste, kekuatan pikiran Celeste yang lebih lemah juga diaktifkan. Kekuatan pikiran keduanya menyatu. Kekuatan pikiran David yang kuat adalah tertarik dengan pesona kekuatan pikiran Celeste yang lebih lemah. Hal ini berada di luar kendali mereka. Celeste tidak menyangka David memiliki kekuatan pikiran yang begitu kuat. Jadi, dia memang benar, lengah dan dimanfaatkan oleh kekuatan pikiran David. David pun tak menyangka kalau daya pikat Celeste ternyata bisa menarik perhatian kekuatan pikirannya. Keduanya kemudian bersanggama melalui kekuatan pikiran mereka dalam keadaan kebingungan. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1325. Situasi ini sangat jarang terjadi bahkan di alam semesta yang luas ini. David tidak berani menatap Celeste. Lagi pula, dia hanya tidur dengannya dalam fantasinya. Bahkan jika dia tidak bisa mengendalikannya, dia tetaplah seorang laki-laki dan dialah yang mengambil keuntungan dari Celeste. Hingga kini, David masih merasa apa yang terjadi barusan terlalu tidak nyata. David, tolong percaya padaku. Saya, Amadi Star, dapat menjamin hal itu dengan pribadi saya. Nona Celeste hanya menginginkan seorang murid. Dia menahan diri sekarang, jika tidak, kamu akan terbang keluar angkasa. Lanjut Amadi saat melihat keduanya berdiri di sana dengan tercengang dan tidak berbicara. Dia tidak bisa membiarkan keduanya terus bertarung.
Jika David membuat marah Nona Celeste, dia akan mati dan tidak tahu caranya. Saya mendapatkannya, jangan khawatir, Amadi. Aku tidak menyangka Celeste akan menyerang secara tiba-tiba, jadi, saya bereaksi seperti orang lain, jawab David. Dia tidak menyangka Celeste juga melihat pemandangan yang sama di kepalanya. Jika tidak, dia akan semakin malu melihatnya. Setelah Amadi menenangkan David, dia menoleh ke arah Celeste. Nona Celeste, lihat. Setelah memanggil beberapa kali, Celeste masih belum merespon. Nona Celeste, Amadi berseru lebih keras. Oh, aku baik-baik saja. Celeste tidak menjawab pertanyaan Amadi. Nona Celeste, ada apa? Amadi bertanya dengan rasa ingin tahu. Tadi, David juga sedang menatap ke angkasa seperti itu. Ada apa dengan keduanya? Bukankah itu hanya perkelahian? Saya baik-baik saja. Aku baru saja memikirkan sesuatu, jawab Celeste. Amadi bingung, memikirkan sesuatu, apa itu? David juga mengatakan dia sedang memikirkan sesuatu sekarang. Apakah mereka sedang berpikir tentang hal yang sama? Mustahil, mereka baru saja bertemu. Amadi tidak menyangka bahwa mereka memang memikirkan hal yang sama, dan ternyata memang begitu, merusak pemandangan. Nona Celeste, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ayo cari tempat untuk istirahat. Saya lelah, kita harus membicarakan hal ini besok. Oh, baiklah. Setelah Amadi mengatakan itu, dia menoleh ke arah David. David, tolong carikan tempat untuk Nona Celeste beristirahat. Baiklah, ikut aku. Setelah David mengatakan itu, dia memimpin jalan. Selena dan yang lainnya mengikuti di belakangnya. Berikutnya adalah Celeste, Amadi, dan para pelayannya. Terakhir, Mason dan pembangkit tenaga listrik lainnya. David membawa semua orang ke tempat dia dulu tinggal. Sekarang, Celia dan yang lainnya tinggal di sini. Tempat ini dijaga tetap rapi. Ditambah lagi, itu luas. Celeste meminta sebuah kamar. Setelah dia masuk, dia tidak keluar. Amadi tidak mengerti apa yang salah dengan Celeste saat ini. Apakah seseorang setingkat Nona Celeste akan lelah? Setelah mengeluarkan energi dan memaksa David mundur beberapa ratus meter, Nona Celeste mulai bertingkah aneh. Amadi tidak mengerti apa yang terjadi di antara keduanya. Celeste berbaring di tempat tidur di dalam kamar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memikirkan hal itu. Saat itu, tuannya tidak memberitahu Celeste seluruh kebenarannya. Pesonanya tidak hanya mematikan bagi pria, tapi juga bisa menimbulkan kerusakan serius padanya. Jika Celeste melakukannya sekali saja, seluruh hasrat dalam tubuh menawannya akan meledak. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1326. Ibarat bendungan keras yang retak, seluruh bendungan akan runtuh seketika. Kini, keinginan Celeste mengalir deras. Dia tidak bisa mengendalikannya sama sekali. Jika dia tidak bisa menyelesaikan ini, Celeste akan sangat dikendalikan oleh keinginannya dengan cepat dan menjadi wanita yang tidak bermoral. Apalagi tidak banyak pria yang bisa menolak Celeste. Celeste tiba-tiba duduk di tempat tidur. Dia menekan hasrat yang keluar dari tubuhnya yang memikat dan mencoba untuk tetap waras. Untungnya, sebelum mencapai puncaknya, Celeste mengendalikannya untuk sementara waktu bersamanya. Kekuatan yang kuat. Namun, dia tahu dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dia tahu ini karena fisiknya yang istimewa. Jika dia tidak memikirkan cara untuk mengatasi hal ini, keinginannya akan mengalahkan pikiran rasionalnya. Meskipun memberikan Celeste bakat luar biasa, tubuhnya yang memikat juga menyebabkannya demikian. Kehilangan kebahagiaan yang seharusnya dimiliki seorang wanita. Saat ini, hal itu bahkan mungkin membuatnya kehilangan akal sehatnya untuk menjadi orang yang didorong oleh sesuatu keinginannya. Celeste berdiri dan keluar dari kamarnya. David sedang duduk di halaman berbicara dengan Celia dan yang lainnya. Mereka sudah lama berjauhan, jadi mereka banyak bicara. Amadi telah membawa keempat pelayannya kembali ke kamar mereka. Celeste berjalan menuju David dan kawan-kawan. Celia dan yang lainnya memandang Celeste dengan rasa ingin tahu. David juga memperhatikan Celeste berjalan mendekat, tapi dia tidak berbalik untuk melihat dia. Dia melakukan yang terbaik untuk menghindari Celeste saat ini. David, kemarilah. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Celeste berjalan mendekat dan berkata, Celeste, kamu bisa memberitahuku di sini, kata David. Apa kamu yakin? Celeste bertanya. David berbalik untuk melihatnya ketika dia mendengar itu. Lalu, David sepertinya melihat sesuatu di mata Celeste. Dia terkejut. Apakah Celeste mengetahuinya? Baiklah. Ayo pergi. Setelah itu, David berkata kepada Celia dan yang lainnya, tunggu aku. Aku akan segera kembali. Para wanita itu mengangguk. Mohon tunggu sebentar, gadis-gadis. Saya perlu meminjam David sebentar. Aku akan memberikan segera kembali. Celeste berbalik untuk pergi setelah dia mengatakan itu. David mengikuti di belakangnya. Keduanya berjalan ke kamar Celeste.
Setelah memasuki ruangan, Celeste kedap suara dengan pembatas lalu duduk di kursi. David tidak duduk. Sebaliknya, dia langsung bertanya, "Ada apa, Celeste?" "David, apakah kamu tidak tahu apa yang telah kamu lakukan?" Celeste bertanya, wajahnya menoleh. David terkejut. Dia tergagap. "Apa yang saya lakukan? Kak, kenapa aku tidak punya ada ide? Katakan kamu tidak tahu lagi." Celeste sangat marah. Bahkan jika David juga berada di alam abadi, dia takut akan kemarahan dari Sovereign Ranker di alam abadi. "Aku ingat, Celeste, aku memperlakukan Lena sebagai keluargaku, saya harus bertanggung jawab padanya. Kami tidak terlalu mengenalmu, jadi bagaimana aku bisa menyerahkannya padamu? Bukan begitu menurutmu begitu? Apakah menurutmu itu yang aku tanyakan? Kalau begitu, apa yang kamu tanyakan, Celeste?" "Saya tidak punya ide," David berkata dengan getir senyum. "Bukankah kamu berani dalam dunia pikiran? Kamu berani melakukan itu padaku saat itu, tapi kenapa kamu begitu pengecut sekarang?" Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1327. Otak David menjadi kosong. Oh tidak, reputasiku akan hancur. David tercengang. Bagaimana Celeste tahu tentang apa yang ada di kepalaku? Apakah dia juga melihatnya? Bagaimana mungkin? Apa yang sedang terjadi? Siapa yang bisa memberitahuku? David berada di ambang gangguan mental. Dia tergagap dan bertanya, Celeste, bagaimana kamu tahu? Apa? Kamu berani melakukannya tetapi kamu takut orang lain mengetahuinya?" Celeste mengejek. "Celeste, biarkan aku menjelaskannya. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Itu sudah di luar kendaliku." Sebelum David bisa menyelesaikannya, Celeste memotongnya. "Baiklah, aku tidak ingin mendengarkan omong kosongmu. Katakan padaku bagaimana kamu merawat ini." Celeste tahu apa yang terjadi di hatinya. David mengalami keajaiban sehingga itulah mengapa dia memiliki pikiran yang begitu kuat. Kekuatan sebagai penguasa Ranker pemula di alam abadi. Celeste menduga David sudah memiliki kekuatan pikiran sebelum ia masuk ke dalam alam abadi. Anak ini adalah kesayangan Tuhan. Sebelum dia masuk ke alam abadi, dia sudah memiliki kekuatan pikiran eksklusif untuk Sovereign Ranker di alam abadi. Namun, karena fisik Celeste, bahkan kekuatan pikirannya pun super menarik. Oleh karena itu, hal ini menarik kekuatan pikiran David yang kuat, yang pada akhirnya menyebabkan adegan yang di luar kendali mereka. Pada akhirnya, itu semua karena fisik Celeste. Namun, Celeste tidak mau mengakuinya. Dia hanya bisa menyalahkan David atas hal ini. Jika tidak, apalagi yang bisa dia lakukan? Dia masih membutuhkan bantuan David. Jika tidak, dia akan segera dilahap oleh hasrat dari tubuhnya yang memikat dan kehilangan kewarasannya. "Celeste, menurutmu apa yang harus kita lakukan?" David bertanya dengan hati-hati. Dia tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Ini adalah pertama kalinya dia menemui hal ini. Ditambah lagi, keduanya tidak bersanggama secara fisik. Mereka hanya melakukannya dalam pikiran mereka. Apa artinya ini? Itu hanya fantasi seksual. Terus terang, itu tidak bertentangan dengan hukum. Namun, David tidak berani mengatakan hal tersebut dengan lantang. Celeste lebih kuat darinya, dan perbedaan mereka terlihat jelas. Baru saja, dia mencobanya. Dia bahkan tidak bisa menahan sedikit pun ledakan energi dari Celeste. Jika David bisa mengalahkannya, menilai dari kepribadiannya, dia tidak akan menyerah begitu saja, dengan mudah. Bagaimana menurutku? David, kamu laki-laki. Bukankah seharusnya Anda mempunyai pendapat tentang ini? Celeste, ini pertama kalinya aku menemui ini. Jadi, aku tidak tahu harus berbuat apa lakukan untuk memuaskanmu. David, apa maksudnya ini? Apa menurutmu ini bukan pertama kalinya bagiku? Saya sudah hidup selama lebih dari 1700 tahun dan aku tidak pernah membiarkan seorang pun menyentuhku. Sekarang, aku sudah menjadi korbanmu. Anda harus memberi saya penjelasan atau saya akan melumpuhkan kamu di sini. Celeste tiba-tiba berdiri dan meraung. Di saat yang sama, energi dari tubuhnya mulai bergerak. David merasa seperti daun di tengah tsunami. Dia mungkin tenggelam kapan saja. Dia terkejut dan segera terhibur. Jangan marah, Celeste. Jangan marah. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1328. Kamu bisa memberitahuku apa yang kamu inginkan dan aku akan melakukan apapun yang kamu katakan. Oke, Celeste adalah penegak alam semesta, jadi dia sangat kuat. Jika dia marah, bumi mungkin akan berubah menjadi debu. Semua orang di bumi termasuk David akan mati. Saat menghadapi orang seperti ini, David tidak punya pilihan lain selain menurutinya. Dia punya sistemnya. Hal utama adalah setelah kejadian tak tertahankan di kepalanya, David tidak mau merasa benci terhadap Celeste meskipun dia membunuhnya sekarang. Itu karena adegan itu terlalu realistis. Bahkan bisa dibandingkan dengan saat David bersama Celia. Kamu akan mendengarkanku? Celeste menarik kembali energinya dan bertanya. Ya,
Aku akan mendengarkanmu. Saya akan mendengarkan semua yang Anda katakan. Saya akan melakukan apapun yang Anda inginkan, aku harus melakukannya, kata David dengan tegas. Baiklah, David, Anda sendiri yang mengatakan ini. Aku tidak memaksamu. Ya, aku mengatakan ini. Saya sendiri yang mengatakan ini. Anda tidak memaksa saya melakukan ini atas kemauan saya sendiri. Meskipun David mengatakan ini, dia berpikir dalam hati, kamu bilang kamu akan cacat. Bukankah itu kekuatan? Wanita adalah makhluk yang luar biasa. Aku sama sekali tidak mengerti, karena itu yang kamu katakan, aku bukanlah orang yang tidak masuk akal. Anda harus keluar, sekarang. Saya ingin memikirkannya. Aku akan memberitahumu setelah aku memikirkan sesuatu. Jangan khawatir, aku tidak akan membuatmu melakukan apapun yang bertentangan dengan prinsipmu. Celeste mencapai tujuannya dan langsung meminta David pergi. Baiklah, istirahatlah dengan baik, Celeste. Anda bisa memberitahu saya setelah Anda memikirkan sesuatu. Aku akan pergi, keluar sekarang. Setelah David mengatakan itu, dia meninggalkan ruangan. Dia menyeka keringat dingin di dahinya begitu dia keluar dari kamar. Celeste adalah wanita yang sangat kuat. David baru saja menjadi ruler ranker pemula di alam abadi. Tetapi ternyata dia adalah seorang ruler ranker pemula, benar-benar tak berdaya di hadapannya. Apa-apaan ini? David mengangkat kepalanya ke langit dan menghela nafas. Jika terjadi sesuatu antara dia dan Celeste, si parubaya cantik wanita, maka David setidaknya akan mendapat manfaat darinya. Namun, dia tidak mendapatkan barang tersebut tetapi malah membuat dirinya menjadi berantakan. Setelah menggelengkan kepalanya dengan sedih, dia berjalan menuju Celia dan yang lainnya. David, ada apa? Kenapa dia menanyakanmu? Tanya Celia. Tidak apa, ini tentang Lena. Dia ingin aku membiarkan Lena pergi bersamanya dan menjadi muridnya, jawab David. Tentu saja, dia tidak akan mengatakan yang sebenarnya kepada Celia dan yang lainnya. Dia tidak bisa memberitahu siapapun tentang hal ini, jadi dia hanya bisa menyimpannya dalam dirinya sendiri. Terserah, aku hanya akan menderita kerugian. Tapi sepertinya aku tidak benar-benar menderita kerugian. David, apa yang harus aku lakukan? Selena bertanya saat ini. Bagaimana menurutmu? Tanya David. Kalau sah, saya mau berangkat. Aku juga ingin menjadi sepertimu suatu hari nanti. Saya ingin untuk memasuki alam abadi dan menjadi abadi. Dengan begitu, kamu tidak akan kesepian bersamaku, kata Selena setelah memikirkannya. David tidak tahu bagaimana menanggapi pengakuan kurang ajar yang tiba-tiba itu. Dia tahu Selena ingin pergi. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1329. Memiliki umur yang tidak terbatas dan bisa tetap cantik selamanya adalah hal yang sangat baik. Menggoda bagi wanita, apalagi wanita cantik seperti Selena. Ditambah lagi, David juga berada di alam abadi. Lena, kalau kamu benar-benar ingin pergi, kamu bisa. Karena Celeste adalah penegak alam semesta dan dia sangat kuat, itu akan baik-baik saja. Celia dan yang lainnya menoleh ke arah Selena dengan iri setelah David mengatakan itu. Meskipun mereka tidak mengatakannya dengan lantang, semua orang dapat melihat bahwa mereka semua menginginkannya. Kesempatan untuk masuk ke alam abadi. Sayangnya, Celeste sang penegak alam semesta yang perkasa tidak tertarik pada mereka. Jadi, mereka hanya bisa iri pada Selena. Dev, apakah kita punya kesempatan untuk menjadi abadi di masa depan? Sandy bertanya. David tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan itu ketika dia melihat pertanyaan para wanita itu. Tatapan penuh harap. Dia tidak ingin membohongi mereka, tapi dia juga tidak ingin menghancurkan mereka. Ini akan sulit, kata David akhirnya. Seberapa sulit? Mutiara bertanya. Ini sangat sulit hingga hampir mustahil. David menguatkan dirinya dan berbisik jawabannya. Kemungkinan orang normal masuk ke alam abadi hampir nol. Bahkan seseorang seperti Kaisar Nimbus terjebak pada langkah terakhir dan tidak mampu untuk maju. Jadi begitu, maksudmu kami hanya bisa menemanimu beberapa dekade lagi? Sandy bertanya dengan sedih. Kita akan mencari tempat tinggal terpencil saat kita tua. Aku tidak ingin David melihatnya saya dengan rambut putih dan kulit kendur, saran Pearl. Saya setuju, saya juga setuju, kata Celia dan Julia. Namun, terdengar keengganan dalam suara mereka. Siapa yang tidak ingin mendapat kesempatan untuk tinggal bersama David, hidup selamanya, dan bertahan muda selamanya? Namun, mereka tidak seberuntung Selena. David tersenyum sedih dan berkata, apa yang kamu lakukan? Sekalipun kamu tidak bisa menjadi abadi, Anda tidak memiliki masalah hidup sampai 100 atau bahkan 1000 jika Anda bekerja keras. Apa maksudmu beberapa dekade? Meskipun itu beberapa ratus tahun, kami akan tetap meninggalkanmu pada akhirnya. Anda pasti akan melupakan kami ratusan atau ribuan tahun setelah kami mati, kata Sandy sambil merengut.
Aku tidak akan melakukannya, saya tidak akan melakukannya, saya berjanji tidak akan pernah melupakan kalian semua. David segera berjanji. Dia mulai menyesal mengatakan kebenaran kepada mereka. Dia harus memberi mereka harapan untuk memotivasi mereka agar mereka tidak menjadi seperti itu. Negatif, Selena, jika kami tidak ada di masa depan, kamu harus membantu kami mengingatkan David agar tidak ada. Untuk melupakan kita, kamu juga harus sering datang menziarahi makam kami. Sandy memandang Selena dan berkata, Sandy, kenapa kamu begitu negatif di usia muda? Anda harus bekerja keras juga. Bagaimana Anda tahu bahwa Anda tidak mempunyai peluang jika Anda tidak bekerja keras? Plus, David dan aku akan membantumu. Mungkin kita akan mempunyai kesempatan untuk menjadi abadi bersama. Dengan begitu, kita tidak perlu berpisah satu sama lain. Selena menepuk punggung Sandy, kepala dan menghiburnya. Kami juga ingin bekerja keras. Tapi Dave bilang kami tidak punya peluang, kata Sandy, dengan menyedihkan. Tidak, Sandy, kamu salah dengar. Aku bilang itu sulit. Aku tidak bilang begitu mustahil. Perlu Anda ketahui bahwa manusia adalah makhluk yang paling mujarab di dunia dan kita memiliki potensi yang tak terbatas. Selama Anda bekerja keras, dan masuk dikombinasikan dengan bantuan dari Lena dan saya, Anda mungkin memiliki peluang. Tentu saja, kamu tidak boleh menyerah, kata David cepat. Namun, tidak ada lagi yang percaya padanya. Dia jelas menghibur mereka. Udara di lokasi kejadian terasa menyesakkan selama beberapa waktu. Selena memelototi David. David tahu dia bersalah, jadi dia menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun. Saat dia memikirkan cara untuk menebus kesalahan mereka, mereka mendengar sebuah suara. Saya memindai Anda semua dan Anda cukup berbakat. Meski kamu tidak sebaik Selena, kamu mungkin memiliki kesempatan untuk menjadi abadi. Semua orang menoleh. Celeste muncul di belakang David tanpa sepengetahuan semua orang. Setelah David pergi, Celeste mulai memikirkan bagaimana dia bisa mengatasi hubungan antara dia dan David. David memiliki kekuatan pikiran yang sangat kuat, dan dia sudah memiliki peluang 50% untuk menerobos alam abadi. Dia akan memiliki peluang besar untuk melampaui alam abadi untuk pergi ke alam lain wilayah yang lebih tinggi di masa depan. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1330. Namun, Sekte Warna-Warni tidak menerima laki-laki. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh Grandmaster. Oleh karena itu, Celeste tidak dapat merekrut David ke dalam Sekte Warna-Warni. Jika dia menginginkan hubungan yang baik dengan David, dia harus memulainya dari orang-orangnya di sekelilingnya. Di saat yang sama, Celeste membutuhkan bantuan David untuk mengendalikan hasratnya itu menjadi tidak terkendali. Secara kebetulan, dia mendengar percakapan David. Dia tahu wanita-wanita itu dekat dengan David. David adalah orang yang berjiwa besar. Jadi jika Celeste bisa merekrut mereka semua ke dalam Sekte Warna-Warni, David akan memiliki hubungan yang tidak dapat diputuskan dengan sekte tersebut. Sisanya memang jauh lebih buruk dari Selena, tapi sebenarnya tidak. Sekalipun tidak, Celeste akan tetap merekrut mereka demi David. Dia akan mengolahnya dan kemudian berusaha menjadikan semuanya abadi. Banyak sekali harta surga dan bumi di alam semesta yang bisa membantu menambah bakat seseorang. Namun, barang-barang itu sangat berharga, sehingga orang normal tidak mampu membeli mereka. Namun, demi David, seorang anak yang sangat menjanjikan, Celeste memutuskan untuk berhenti hati-hati terhadap angin. Jika dia melakukan ini, David akan berhutang budi pada Sekte Warna-Warni bagaimanapun caranya. Dia menjadi kuat di masa depan. Itu sebabnya dia mengatakan apa yang dia katakan tadi. Benarkah, Celeste, kamu serius? Kita semua bisa menjadi abadi di masa depan? Celia bertanya, matanya bersinar. Yang lain juga memandang Celeste dengan tatapan penuh harap. Jelas, apa yang dikatakan Celeste lebih efektif dibandingkan apa yang dikatakan David. Tentu saja, namun, Anda tidak bisa tinggal di Bima Sakti yang kecil ini. Tidak ada apa-apa di sini dan itu buruk untuk pertumbuhanmu. Jika Anda ingin mendapat kesempatan untuk menjadi abadi, Anda punya untuk meninggalkan tempat ini bersamaku dan bergabung dengan Sekte Warna-Warni. Semua tergantung pada Anda, kata Celeste. Kami ingin, Celeste, kami akan pergi bersamamu. David adalah kekal sekarang, jadi bisakah dia bergabung dengan Sekte Warna-Warni bersama kita? Sandy bertanya dengan penuh semangat. Tidak, Celeste menggelengkan kepalanya. Seolah-olah seember air dingin telah menghilangkan semua nafsu mereka. Jika David tidak bisa pergi, lalu apa gunanya kita pergi? David juga mengerutkan kening saat ini. Dia tidak mengerti apa yang ingin dilakukan Celeste. Itu adalah satu hal yang dia perhatikan pada Selena, tapi sekarang, dia ingin mengambilnya. Celia dan yang lainnya bersamanya. Mengapa? Pearl bertanya, dengan bakat David, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia bisa bergabung dengan kekuatan apapun yang dia ingini.
Namun, bukan sekte warna-warni karena kami hanya merekrut perempuan. Ini adalah aturan yang ditinggalkan oleh para Grandmaster, dan tidak ada yang bisa melanggarnya. Namun, dia dapat bergabung dengan Star Mansion. Sekte warna-warni dan Star Mansion adalah teman, jadi kami selalu berurusan satu sama lain. Begitu Celeste mengatakan itu, semua orang mengerti. Mereka semua mengalihkan pandangan ke arah David. Davidlah yang mengambil keputusan akhir di sini. Jika David mengatakan tidak, mereka akan mendengarkannya tidak peduli seberapa besar keinginan mereka. Pergi. Saat David memandangi tatapan penuh harap dari para wanita itu, David tidak bisa menghancurkannya. Harapan. Ditambah lagi, dia juga berharap mereka bisa menjadi abadi dan tinggal bersamanya selamanya. Jika tidak, akan sangat sepi jika sendirian di masa-masa tanpa akhir ini. Kamu sebaiknya pergi. Kalian semua. Aku akan pergi juga. Sebelum Celia dan yang lainnya merasa bahagia, David mengubah nada bicaranya dan melanjutkan, tapi aku harus memberitahu Celeste sesuatu. Beritahu saya. Aku mendengarkan. Celeste, mereka adalah orang-orang yang paling dekat dengan saya. Saya harap Anda mengatakan yang sebenarnya. Jika tidak, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Pada saat ini, David tampak seolah-olah dia menjulang tinggi di atas dunia, dan itu berhasil. Celeste, Sovereign Ranker di alam abadi, menggigil. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang memiliki peluang 50% untuk melampaui alam abadi saat dia menjadi abadi. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1331. Dia memang punya sesuatu yang istimewa. Bahkan jika dia lemah sekarang, temperamennya tidak lemah. David, jangan khawatir. Anda akan tahu kekuatan macam apa yang dimiliki sekte warna-warni segera. Saya merekrut mereka semua karena saya mengincar potensi mereka, dan itu semua demi perkembangan sekte ini di masa depan, kata Celeste dengan tenang. Pada saat yang sama, dia menambahkan dalam hatinya, itu juga karena mengikat orang gila. Kamu dan sekte Iridescent. Di antara para wanita, Celeste hanya tertarik pada Selena. Sisanya hanya memiliki kesempatan untuk bergabung dengan sekte warna-warni karena David. Jika tidak, Celeste tidak akan tertarik pada Celia dan bakatnya. Ada juga banyak orang dengan tingkat bakat yang sama dengannya. Tidak semua orang bisa bergabung dengan sekte warna-warni. Banyak wanita yang ingin bergabung dengan sekte warna-warni setiap tahun. Namun, hanya sedikit yang benar-benar berkualitas. Kuharap begitu, jawab David. Dia percaya bahwa tidak ada makan siang gratis. Celeste pasti punya motif lain untuk melakukan ini, tapi dia tidak tahu apa itu. Saat dia memandangi Celia dan wajah bersemangat para wanita itu, David tidak mau terus bersikap keras kepala. Tidak masalah selama mereka bahagia. Apa yang perlu dia lakukan adalah diam bersama mereka agar menjadi tempat berlindung yang aman. Selena senang Celeste bisa merekrut Celia dan yang lainnya. Selanjutnya, para suster bisa tetap bersama dan tidak terpisah satu sama lain. Mereka telah hidup bersama selama beberapa tahun terakhir, jadi mereka sangat dekat satu sama lain sekarang. Terima kasih, Celeste. Celia berdiri dan membungkuk pada Celeste untuk menunjukkan rasa terima kasihnya. Kemudian, Selena, Pearl, Sandy, Julia, dan Amelia berdiri dan membungkuk kepada Celeste. Terima kasih, Celeste. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Saya juga punya alasan. Anda tidak bisa bersantai setelahnya. Bergabung dengan sekte tersebut. Anda harus bekerja keras. Alam abadi adalah hambatan besar, dan sebagainya. Banyak orang terjebak di sana. Banyak dari mereka bahkan memiliki potensi lebih tinggi dari Anda semua. Kita tahu, apapun yang terjadi, kami tetap harus berterima kasih karena telah memberi kami peluang. Baiklah, kamu harus terus mengobrol. Aku akan berangkat sekarang. Anda harus membuat persiapan yang diperlukan sebelum meninggalkan Bima Sakti bersamaku. Anda hanya akan mendapatkan ke alam abadi jika Anda meninggalkan tempat ini untuk pergi ke peradaban yang lebih tinggi. Kemudian, kamu akan memiliki umur yang tidak terbatas. Setelah Celeste mengatakan itu, dia berbalik untuk pergi, meninggalkan para wanita yang bersemangat. David juga menunjukkan senyuman. Tidak peduli apa tujuan Celeste, dia akan berhutang budi padanya jika dia benar-benar bisa membantu Celia dan para wanita menjadi abadi. Ini bagus sekali, Dev. Kita semua mempunyai kesempatan untuk menjadi abadi. Dengan begitu, kita bisa selalu tetap bersama. Setelah Celeste pergi, Sandy langsung menghampiri dan memekik. Para wanita lainnya juga mengungkapkan kegembiraannya melalui ekspresi mereka. Kamu tidak percaya dengan apa yang aku katakan, tapi kamu percaya dengan apa yang dikatakan Celeste, kan? Namun, dia juga mengatakan bahwa kamu harus bekerja keras setelah bergabung dengan sekte tersebut. David berkata sambil tersenyum. Tentu saja, jangan khawatir, David. Kami semua akan bekerja keras jika kami mempunyai kesempatan. Saya hanya khawatir Tuhan bahkan tidak memberi kita kesempatan. Namun,
Anda harus melakukannya. Sering-seringlah datang mengunjungi kami. Ya, yang lain juga mengangguk. Tentu saja, David mengobrol dengan mereka sebentar sebelum mereka semua pergi kembali ke kamar masing-masing. Banyak hal yang terjadi hari ini. Semua orang tegang sepanjang waktu, jadi mereka pasti kelelahan. Saat David tidak ada, Celia dan para wanita akan tidur di ruangan yang sama. Sekarang setelah David kembali, mereka akan kembali ke kamar masing-masing. Ketika David berbaring di tempat tidurnya, dia mengingat apa yang baru saja terjadi. Dia telah menjadi abadi dan menggunakan tubuh emasnya untuk mengintimidasi 9 kepala klan ular dari Beast Galaxy. Ditambah lagi, dia bahkan memenggal salah satu kepala tubuh emas abadi lainnya melalui kehampaan menggunakan teknik pedang pembelah jahat dan pedang pembelah jahat. Kemudian, dia membuka ruang itu dan bergegas kembali ke bumi untuk menangani beberapa semut. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1332. Setelah itu, Celeste dan Amadi, dua penegak alam semesta dari tingkat peradaban tinggi tiba. Salah satunya berasal dari sekte warna-warni sementara yang lain dari Star Mansion. Mereka seharusnya merupakan kekuatan yang sangat kuat, jadi tentu saja, mereka pasti sangat kuat. Keduanya lebih kuat dari David. Amadi tidak terlalu menakutkan, meskipun dia kuat, tetap ada batasnya. Di sisi lain, wanita Celeste itu sangat menakutkan. Dia mungkin sudah mencapai peringkat terakhir di alam abadi, pangkat penguasa. Wanita seperti itu adalah Mawar Berduri. Dia memiliki pesona yang kuat, dan dia sangat kuat. David tidak bisa menahan diri untuk mengingat adegan dirinya dan Celeste. Dia masih tidak mengerti apa yang telah terjadi, tapi dia pikir itu memang seharusnya terjadi. Berhubungan dengan kekuatan pikirannya, ini hanya akan menjadi realistis jika itu disebabkan oleh kekuatan pikirannya. Dia tahu Celeste pasti mengetahui sesuatu tetapi tidak memberitahunya. Lagi pula, David tidak pernah memikirkan hal itu dengannya. Saat ini, dia tidak cukup kuat. Dia bisa mengetahui di masa depan kapan dia lebih kuat. David berpikir suatu saat dia menjadi abadi dan menjadi penguasa Bima Sakti. Caranya, dia bisa menjalani kehidupan damai dalam pengasingan bersama Celia dan para wanita. Namun, hal seperti ini terjadi. Menurut perkembangannya, perempuan bisa saja meninggalkan Bima Sakti, dengan Celeste segera menuju ke peradaban yang lebih tinggi. Padahal David adalah orang terkuat di Bima Sakti adalah peradaban tingkat rendah. Ketika dia sampai di peradaban tingkat tinggi, pangkat penguasa pemula di abadi, dunia nyata bukanlah apa-apa. Jika dia ingin mendapatkan pijakan di peradaban tingkat tinggi dan sudah cukup kekuatan untuk melindungi dirinya dan wanita, dia harus bergantung pada sistem untuk terus menghabiskan uang untuk poin mewah. Dengan begitu, dia bisa meningkatkan kekuatannya. Benar, sistem. David tiba-tiba teringat sebuah pertanyaan. Ketika dia mendapatkan sistem tersebut, dia memiliki kuadriliun Summerland dolar. Dia bisa mendapatkan poin yang mewah jika dia menghabiskan 100 juta dolar. Setelah Pavan dan orang-orangnya datang dari peradaban tingkat 3, sistemnya pun demikian, ditingkatkan dan disegarkan. Uangnya kembali ke kuadriliun dan berubah dari dolar Summerland hingga dolar galaksi. Sekarang, dia telah berinteraksi dengan seseorang dari peradaban tingkat tinggi dan akan melakukannya. Pergi ke peradaban tingkat tinggi. Berdasarkan apa yang terjadi di masa lalu, sistem mungkin akan ditingkatkan dan segar kembali. Uangnya akan kembali menjadi kuadriliun dan mata uangnya juga akan kembali berubah. Mata uang di peradaban tingkat rendah tidak diakui oleh peradaban tingkat tinggi. Sama seperti dolar Summerland yang tidak diakui oleh wilayah kerajaan. David dengan cepat membuka panel sistem. Memang benar, itu seperti yang dia harapkan. Layar sistem berwarna hitam dan ada beberapa kata. Sistem sedang ditingkatkan. Harap tunggu. Setelah sistem selesai ditingkatkan, David tahu kemana dia akan pergi tanpa Celeste memberitahunya. Ketika David bertanya-tanya seperti apa peradaban tingkat tinggi itu, tok tok tok, dia mendengar ketukan pelan di pintu. David bangkit untuk membuka pintu. Kemudian, dia melihat wajah kecil Celia yang memerah. Dia berdiri di luar pintu dengan kepala menunduk. David awalnya kaget dengan penampilan Celia. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1333. Kemudian, dia bereaksi dan menarik Celia ke pintu sebelum membanting pintu hingga tertutup. Pada saat ini, Celeste juga menggunakan kekuatan penuhnya untuk mengendalikan hasratnya yang berada di ambang kehilangan kendali. Dia kuat dan memiliki kekuatan pikiran, jadi dia secara alami memiliki persepsi yang baik. Bagaimana David bisa menyembunyikan apa yang dia lakukan darinya? Awalnya dia hampir tidak bisa mengendalikan diri, tapi setelah David melakukan itu, dia tidak bisa mengendalikan dirinya lagi. David bajingan itu, apakah dia akan mati jika dia tidak memiliki wanita? Celeste mengutuk dalam hati. Bagaimana dia tahu kalau sudah setahun sejak kekasih resminya,
David dan Celia bertemu satu sama lain. Mereka akhirnya bertemu, jadi bagaimana mereka bisa melewatkan kesempatan ini? Namun, Celeste menderita. Dia memiliki fisik yang istimewa. Suatu kali dia menjalin hubungan dengan seorang pria, keinginan terpendam dalam hatinya akan meledak sepenuhnya. Meskipun dia tidak melakukan hubungan seksual fisik dengan David, tidak pernah saling bersentuhan, dan hanya bersanggama melalui kekuatan pikiran mereka yang sudah habis kendali mereka, ini cukup untuk membuka kotak Pandora di tubuh Celeste melepaskan hasratnya yang paling mendasar. Saat Celeste duduk di tempat tidur, energinya berfluktuasi. Karena dia adalah sovereign ranker di alam abadi, dia tidak bisa kalah kontrol. Jika tidak, meski David dan Amadi bekerja sama, mereka tidak akan bisa menghentikan dia. Jika itu terjadi, bumi akan hancur. Bahkan Bima Sakti pun akan terpengaruh. David tidak tahu apa yang dia lakukan sekarang berbahaya. Amadi ada di kamarnya, dan dengan bantuan keempat pelayannya, dia menggunakan sebuah rahasia teknik untuk melaporkan apa yang terjadi hari ini ke Star Mansion. Termasuk bagaimana dia tidak bisa melihat menembus David dengan skill pengamatan bintang, dan bagaimana Celeste tertarik untuk menjadikan Selena sebagai muridnya tetapi dia tidak melakukannya. Memahami apa yang istimewa dari Selena. Keduanya unik. Amadi tidak bisa melihat menembus salah satunya, tapi di sisi lain, dia bisa melihat melalui yang lain tetapi hanya informasi permukaan. Tak lama kemudian, Amadi menerima balasan dari Star Mansion. Mereka bilang dia harus mempertaruhkan segalanya untuk merekrut David. Adapun Celeste dan Selena, dia harus membiarkan mereka begitu saja. Ini bukan karena Star Mansion tidak peduli dengan Selena. Jika Selena bisa membuat Celeste memiliki keinginan untuk mengambil murid, maka dia tidak sederhana. Namun, karena Celeste ada, Star Mansion tahu mereka tidak akan punya kesempatan. Untungnya, Sekte Warna-Warni tidak menerima laki-laki. Jika tidak, Star Mansion bahkan tidak akan memiliki kesempatan bersama David. Dengan instruksi Star Mansion, Amadi tahu apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Tampaknya Mansion itu menghargai seseorang yang kebal terhadap keterampilan pengamatan bintang. Mereka bahkan meminta Amadi untuk merekrut David apapun yang terjadi. Amadi mulai bertanya-tanya apa yang bisa dia lakukan agar David bersedia bergabung. Star Mansion. Dilihat dari kinerja David, dia peduli terhadap planet ini dan para wanita banyak. Jika Amadi ingin David pergi, dia harus memastikan bumi aman dan kemudian mulai dengan wanita di sekelilingnya. Begitu para wanita itu pergi, David pasti akan pergi bersama mereka. Saya kira saya harus mengunjungi Nona Celeste agar dia merekrut para wanita tersebut ke Sekte Warna-Warni. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1334. Jika ini masalahnya, David juga akan mengikuti. Meski wanitanya tidak terlalu berbakat, mereka tidak lemah. Jika Amadi menggunakan nama Star Mansion untuk menyampaikan hal ini kepada Celeste, itu akan terjadi. Baik berdasarkan hubungan Star Mansion dan Sekte Iridescent. Baiklah, aku akan melakukan ini. Aku akan mengantarnya ke Nona Celeste besok. Kemudian, dia bisa menggunakan nama penegak alam semesta untuk memberikan perintah galaksi-galaksi yang mengelilingi Bima Sakti agar tidak menginjakkan kaki di Bima Sakti. Kemudian, itu harus dilakukan. Di dalam kamar David, setelah keseruannya, Celia meringkuk di dada David seperti sedang mengobrol. Dia berbicara dengan David dengan lembut, mengingat apa yang terjadi selama tahun ini, dan juga betapa dia sangat merindukan David. Tentu saja dia juga mengeluhkan Selena, Pearl, Sandy, dan yang lainnya. Celia ingin David menerimanya. Dia juga mengatakan dia tidak akan keberatan dan hanya ingin semua orang hidup bersama dengan senang hati. Jika pria lain mendengar pacar resminya mengatakan ini, dia akan senang. Namun, David masih belum bisa melupakan dirinya sendiri. Dia adalah seorang siswa berprestasi yang berpendidikan tinggi. Jadi, dia tidak bisa menerima sistem kuno ini. Oleh karena itu, dia hanya bisa memilih untuk menghindari topik ini. Celeste ingin memberitahu David jika dia ingin semua orang mati. Jika dia tidak bisa menahan diri, hasrat dari tubuhnya yang memikat akan meledak. Saat itu terjadi, energinya juga akan meledak tak terkendali. Setiap makhluk hidup di bumi akan terkena dampaknya. Namun, pada akhirnya Celeste menahan diri. Bagaimanapun, dia adalah sovereign ranker di alam abadi. Seseorang di level ini akan mengintimidasi semua orang bahkan di level peradaban tinggi. Jika tubuhnya yang memikat tidak sekuat itu, dia tidak akan berada dalam kesulitan seperti itu. Dia pikir dia akan kurang tidur malam ini. Hanya Amadi dan keempat pembantunya yang tidur nyenyak. Selena, Pearl, dan para wanita berkumpul. Mereka tahu Celia akan pergi menemui David malam ini, dan seperti yang mereka harapkan, dia melakukannya. Mereka pun ingin mesra dengan David.
namun David tak pernah mau menerima langkah itu dan memajukan hubungan mereka lebih jauh meskipun itu adalah pacar resminya. Celia setuju. Dia masih melarikan diri. David memang terlalu penakut dalam menjalin hubungan. Dia ingin setia tetapi dia tidak ingin menyakiti orang lain. Sikapnya lah yang menciptakan adegan rumit ini. Dia hanya menerima Celia, tetapi pada saat yang sama, dia juga bergerak tak terhitung jumlah wanita. Para wanita bahkan sudah membicarakannya. Sekalipun David tidak akan pernah menerimanya, mereka akan tetap bersama David sampai akhir. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1335. Itu karena setelah mengenal David, mereka tidak pernah tertarik pada orang lain laki-laki lagi. Hari berikutnya, Selena, Celia, Pearl, Sandy, Julia, dan Amelia semuanya mengucapkan selamat tinggal pada David dan pulang ke rumah. Celeste meminta mereka untuk bersiap dengan cepat, dan mereka harus meninggalkan bumi bersamanya. Setelah mereka menetap di keluarga mereka, mereka akan meninggalkan Bima Sakti, pergi ke tempat peradaban yang lebih tinggi, dan bergabunglah dengan sekte warna-warni sehingga mereka memiliki kesempatan untuk memasuki ke alam abadi di masa depan. Tidak diketahui kapan mereka akan kembali setelah pergi. Juga tidak diketahui kapan mereka akan bertemu orang tua mereka lagi di dalam masa depan. Oleh karena itu, mereka harus kembali dan menjelaskan kepada keluarganya terlebih dahulu. Bahkan Pearl, yang pernah berselisih dengan keluarganya sebelumnya, harus mengulangi hal ini. Waktu untuk menyelesaikan orang tua dan adik laki-lakinya dengan baik. Meskipun keluarganya dulu mengeksploitasinya, bagaimanapun juga, mereka adalah keluarga kandungnya. Orang tua dan saudara laki-lakinya yang memiliki hubungan darah dengannya. Perpisahan ini bahkan mungkin seumur hidup. Tidak peduli seberapa besar kebencian yang ada di hati Pearl, kebencian itu hampir hilang. Apalagi, dalam beberapa tahun terakhir, dia tidak mempedulikan apapun yang ada di rumahnya. Dia bahkan tidak memperhatikan atau mencoba memahaminya. Mereka mendapat hukuman yang pantas mereka terima. Pearl merasa bahwa orang tua dan adik laki-lakinya seharusnya mengetahui hal tersebut kesalahan. Setelah menenangkan keluarganya, Pearl dapat pergi dengan percaya diri dan mengikuti jejak David. Jika tidak, berdasarkan kepribadiannya, dia tidak bisa pergi begitu saja. David ingin pergi bersama mereka, tetapi jumlah mereka terlalu banyak dan hanya satu dari dia. Ditambah lagi, dia juga perlu memberitahu Bibi Sally dan Bibi Diana. Pada akhirnya, mereka kembali ke rumah masing-masing. Amadi tidak tahan dengan kesepian, maka ia membawa keempat pembantunya untuk bepergian di sekitar bumi. Sebelum dia pergi, dia menyuruh Celeste untuk memberitahunya kapan mereka akan pergi. Pada akhirnya, hanya Celeste dan David yang ada di halaman. Celeste, saya juga harus kembali, bisakah kamu sendiri? Bagaimana kalau saya menemukan beberapa orang yang akan melayanimu? Kata David sambil memandang Celeste yang duduk di seberangnya. Kamu masih satu sel saat aku mengembara sendirian di alam semesta. Menurutmu aku tidak bisa melakukan apapun sendirian? Celeste langsung memarahi David. Sekarang, David sangat merusak pemandangannya. Jika bukan karena David, dia tidak akan berada dalam situasi yang tidak menyenangkan ini. Setelah semangat bergabung kemarin, hasrat dalam tubuh memikat Celeste pun muncul. Telah terbakar seluruhnya. Akibatnya, dia harus melakukan semua yang dia bisa untuk menekannya. Dia tidak memiliki banyak kekuatan tempur yang tersisa sekarang. Begitu dia menggunakan lebih dari 10% kekuatannya, dia tidak akan mampu menekan hasrat dalam tubuhnya. Terlebih lagi, dia tidak bisa menyalahkan David atas hal ini. Pesona kekuatan pikirannya sendirilah yang membuat kekuatan pikiran David padam kendali. Jika mereka ingin menyelidikinya, David adalah korbannya. Wanita terkadang tidak masuk akal. Itu jelas bukan salah David, tapi miliknya sendiri. Namun Celeste menolak mengakuinya dan bersikeras menyalahkan David. David tidak mengetahui kebenarannya. Kalau tidak, dia pasti akan berteriak atas ketidakadilan. Celeste, aku khawatir kamu akan bosan dan tidak ada orang yang bosan berbicara atau memasak untukmu, kata David sambil tersenyum pahit. Tentu saja dia tahu kenapa Celeste seperti ini. Seorang wanita tua yang telah hidup lebih dari 1700 tahun tidak pernah menyentuh seorang pria sebelumnya, dan pada akhirnya keperawanannya diambil oleh David di alam fantasi. Meskipun mereka tidak melakukan kontak fisik apapun, itu mengerikan bagi wanita yang tetap suci. Dengan kekuatan Celeste, David harus berterima kasih kepada dewa di atas karena dia tidak bunuh dia dengan satu pukulan. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1336. Apalagi yang bisa David minta, lebih penting untuk tetap hidup. Dia akan memikirkan sisanya lain kali. Dia bahkan diam-diam senang Celeste masih lajang. Jika dia punya pacar atau suami, mereka mungkin juga sangat berkuasa. Jika dia mengungkap rahasia ini, David mungkin tidak akan bisa lepas dari bencana. Saya tidak membutuhkannya, Celeste menolak.
Karena kamu tidak membutuhkannya maka aku tidak akan mencarinya. Kamu juga lelah, jadi kamu harus istirahat selama beberapa hari. Saya masih harus kembali untuk mengurus beberapa urusan. David ingin mengucapkan selamat tinggal. Sangat menegangkan berada bersama pembangkit tenaga listrik seperti Celeste. David, tunggu. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Celeste menarik napas dalam-dalam dan berkata, setelah merenung, ayo, aku mendengarkan. Tahukah kamu kenapa aku selalu sendirian setelah 1000 tahun? Celeste berkata, saya tidak. David menggelengkan kepalanya. Bagaimana dia tahu? Apakah dia seorang lesbian? Dia juga sangat cantik, sayang sekali. David menghela nafas dalam hati. Aku menyukai seseorang sebelumnya, tapi karena fisikku yang istimewa, aku tidak bisa memiliki pria. Jadi, itu sebabnya aku masih lajang selama ini. Seberapa istimewanya? David bertanya dengan rasa ingin tahu. Terus terang, saya tidak bisa berhubungan seks dengan laki-laki. Jika tidak, tanya David. Dia semakin penasaran dengan apa yang terjadi dengan tubuh Celeste. Jika tidak, aku akan mengeringkan orang itu, kata Celeste, merasa sedikit malu. Celeste telah hidup lebih dari 1000 tahun, tapi dia masih merasakannya malu mengatakan ini di depan seorang pemuda. Namun, ini tidak ada hubungannya. Lakukan dengan kekuatannya. Apakah bentuk fisik seperti ini ada? David membelalakkan matanya dan bertanya. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar hal ini. Bukankah ini sesuatu dari film? Misalnya, beberapa wanita dalam sekte memiliki kekuatan super yang dapat menyerap vitalitas manusia untuk budidaya mereka sehingga mereka dapat meningkatkan pesat. Tetapi apakah ini ada dalam kehidupan nyata? Ada begitu banyak keajaiban di alam semesta yang luas ini. Tidak hanya itu, begitu aku bersanggama dengan seorang pria, hasrat terpendam di tubuhku akan muncul, tersulut. Jika saya tidak bisa mengurusnya tepat waktu, saya akan kehilangan kewarasan dan membiarkan keinginan saya kendalikan aku. Kamu harusnya tahu seberapa kuat aku sekarang, jadi kamu juga harus tahu apa yang akan terjadi jika aku kehilangan akal sehatku. Setelah Celeste mengatakan itu, dia menatap David untuk melihat apa yang akan dia katakan. David tercengang, kehilangan kewarasannya, biarkan keinginannya mengendalikannya. Apa yang sedang terjadi? Apa yang akan terjadi jika Celeste kehilangan kewarasannya pada level itu? Apakah makhluk hidup di bumi masih mempunyai kesempatan untuk hidup? Tidak hanya bumi, tapi saya khawatir seluruh Bima Sakti juga akan terkena dampaknya. Tapi apa hubungannya ini dengan dia? Bukankah seharusnya dia berhubungan seks dengan laki-laki agar hal ini terjadi? Tunggu, David panik, masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1337. Celeste pasti punya alasan untuk memberitahunya. Mungkinkah, Celeste, apa maksudmu dengan itu? Meskipun David berusaha sekuat tenaga untuk tetap tenang, suaranya bergetar. Itu karena dia memikirkan sebuah kemungkinan. Jika itu nyata, maka itu akan merepotkan. Dia akan mendapat masalah. Kamu seharusnya sudah bisa menebaknya. Itu benar. Apa yang kamu lakukan padaku dalam fantasi kemarin sudah menyulut hasrat terpendam dalam tubuhku. Sekarang, saya hanya punya sedikit kekuatan tempurku yang tersisa. Saya membutuhkan 90% darinya untuk mengendalikan keinginan itu akan lepas kendali. Jika tidak terkendali, konsekuensinya akan terjadi hal yang mengerikan. Rahang David ternganga saat mendengar apa yang dikatakan Celeste. Dia membenarkan tebakannya. Celeste, bukankah kamu bilang ini hanya akan terjadi jika kamu tidur dengan pria? Kami hanya memikirkan hal itu di otak kami dan kami tidak pernah menyentuhnya satu persatu. Lainnya, bagaimana ini bisa terjadi? David, kamu terlalu naif. Meskipun apa yang terjadi dalam khayalan itu tidak nyata, perasaan itu hampir realistis. Tidakkah menurutmu itu terasa hampir nyata? Celeste berkata, tidak merasa malu sama sekali. David tidak bisa memikirkan hal ini. Mengapa ini terjadi? Mengapa hal luar biasa ini terjadi padaku? Namun, Celeste benar. Apa yang terjadi dalam fantasi hampir sama dengan kenyataan. Celeste, kamu tidak bercanda, kan? David bertanya, dengan ekspresi wajah sedih. David, menurutmu apakah aku punya terlalu banyak waktu luang? Mengapa saya bercanda tentang ini? Jika tersiar kabar, saya akan sangat terhina. Pada akhirnya, saya seorang sovereign ranker pemula di alam abadi. Saya seseorang yang memiliki reputasi baik sebuah peradaban tingkat tinggi. Celeste mengerutkan kening dan berkata dengan sedih. Tidak, Celeste, kamu salah paham. Bukannya aku tidak percaya padamu, tapi ini terlalu tak terduga. Saya tidak dapat memahami hal ini. Bisakah Anda memberi saya beberapa waktu untuk memikirkan hal ini? David dengan cepat menjelaskan. HMPH, Celeste berbalik dan berhenti bicara. Waktu berlalu dengan lambat. Lebih dari 10 detik kemudian, David akhirnya mengerti. Dia berkata, Celeste, kamu mungkin tidak percaya ini. Aku benar-benar tidak bertujuan melakukan.
Saya masih tidak tahu apa yang terjadi sekarang. Apa maksudmu aku melakukan ini dengan sengaja? Celeste memelototi David dan bertanya dengan pahit. Tidak, aku tidak bermaksud begitu. David melambaikan tangannya dan melanjutkan. Dengar, karena kamu mengatakan itu padaku, kamu harus punya solusi. Anda dapat memberitahu saya apa yang Anda ingin saya lakukan. Selama itu masih dalam kekuatanku, aku tidak akan mengatakan tidak. Bagaimana menurutmu? Itu lebih seperti itu. Saya hampir tidak dapat menahan diri sekarang, tetapi saya tidak dapat menggunakan lebih banyak lagi dari 10% kekuatanku. Saya tidak bisa melanjutkan tugas saya sebagai penegak alam semesta sekarang, dan saya harus kembali ke sekte warna-warni sesegera mungkin. Jika aku tidak bisa menahannya, diriku kembali di tengah jalan, aku akan membutuhkan bantuanmu. Kamu bisa memberitahuku apa yang perlu aku lakukan. Aku akan melakukannya dengan baik. David menepuk tangannya, dada dan berjanji, jika saya tidak dapat menahan diri, Anda harus melepaskan kekuatan pikiran Anda dan lakukan apa yang kamu lakukan padaku kemarin. Setelah Celeste mengatakan itu, dia tidak berani menatap David. Jadi, dia berbalik untuk melihat cara lain. Otak David tidak dapat mencatat apa yang sedang terjadi. Apa yang Celeste minta agar aku lakukan? Lakukan apa yang kulakukan padanya kemarin? Apakah aku mendengarnya dengan benar? Celeste, bisakah kamu mengatakannya lagi? Aku tidak mendengarmu. Jika aku tidak bisa menahan diri, Anda harus melepaskan kekuatan pikiran Anda dan melakukan apa kamu lakukan padaku kemarin. Dengan begitu, saya bisa tetap sadar untuk mengendalikan diri lagi. Apakah kamu mengerti? Aku mengerti. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1338. David melihat profil samping Celeste yang memerah. Dia berpikir, peringkat berdaulat di alam abadi juga memerah. David, dengarkan di sini. Anda tidak dapat memberitahu siapapun tentang ini, jika tidak saya akan menguliti Anda hidup-hidup. Ditambah lagi, kami hanya akan melakukan ini dalam fantasi. Ini demi keselamatan semua orang. Jika kamu berani untuk melakukan ini dalam kenyataan, aku akan memotong alatmu, Celeste memperingatkan. Aku mengerti, Celeste, jawab David. Dia berpikir, aku tidak mau meskipun kamu mau. Aku tidak ingin mati. Hidupnya menyenangkan, jadi David tidak ingin mati di tangan Celeste. Selanjutnya, tidak ada yang mengatakan apapun. Adegan itu agak canggung untuk beberapa saat. David mencuri pandang ke arah Celeste di hadapannya. Celeste sedang melihat ke sisi lain, jadi David hanya akan melihat profil sampingnya. Ya Tuhan, gumam David dalam hati. Aku tidak setia pada Celia, kan? Saya melakukan ini demi keselamatan kehidupan di bumi dan juga orang-orang tak berdosa yang tinggal di dalamnya. Bima Sakti, itu hanya fantasi, kami tidak akan saling menyentuh secara nyata. Paling-paling, ini hanya urusan emosional, kan? Ditambah lagi, Celeste memaksaku. David menghibur dirinya sendiri. Celeste, berapa lama kamu bisa bertahan? David memecah kesunyian dan bertanya. Tiba-tiba, Celeste menoleh, menatap David, dan bertanya sambil menyeringai, kenapa? Apakah kamu sangat tidak sabar sehingga ingin mencobanya sekarang? Secara alami, dia tahu pesona tubuhnya bagi seorang pria muda. Tubuhnya yang memikat dan pesona elit dewasa yang dia pancarkan bukanlah sesuatu yang wanita muda bisa membandingkannya. Dari tatapan David, Celeste bisa melihat sedikit keinginan. Namun, David sudah menjadi anak muda paling toleran yang pernah ia temui. Jika itu orang lain, mereka pasti ingin melahapnya jika mereka berdiri begitu dekat dengan dia. Celeste telah hidup lebih dari 1000 tahun, jadi dia pernah mengalami hal ini cukup beberapa kali. Ketika David melihat Celeste mengekspos dirinya, dia panik dan menjelaskan, tidak. Celeste, kamu salah paham. Saya harus kembali sebentar. Saya mengkhawatirkanmu, tidak dapat bertahan dan menciptakan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada bumi. Jangan khawatir, saya baik-baik saja untuk saat ini. Aku hanya khawatir akan terjadi saat jalan pulang kembali. Selama tidak terjadi apa-apa, saya bisa kembali ke sekte warna-warni, tanpa bantuanmu. Kalau begitu, aku bisa mengurusnya sendiri. Jadi begitu, aku akan kembali sekarang. Jika Anda butuh sesuatu, Anda dapat menghubungi saya. Saya akan segera bergegas, kata David kecewa. Oke, Celeste berdiri setelah dia mengatakan itu. Setelah itu, dia berbalik untuk berjalan kembali ke arah kamar, meninggalkan David sendirian. Tubuhnya yang memikat sesuai dengan namanya. David bisa menahan diri di hadapan rayuan Selena, Pearl, dan yang lain. Namun, dia hampir tidak bisa menahan diri saat dipengaruhi oleh tubuh Celeste yang memikat. Dia bahkan memiliki pikiran kotor secara sukarela. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1339. Ketika dia mendengar Celeste mengatakan dia bisa kembali ke sekte warna-warni tanpa dia tolong, reaksi pertamanya adalah perasaan kecewa.
David bangkit untuk pergi tak lama setelah Celeste kembali ke kamarnya. Segera, dia tiba di River City di Provinsi South River. Bibi Sally dan Bibi Diana telah pindah ke River City bersama keluarga mereka. Oleh karena itu, David pergi mengunjungi mereka satu persatu. Keluarga-keluarga sangat gembira dengan kunjungan David yang tiba-tiba. David adalah sosok legendaris di bumi, sehingga patungnya ada di mana-mana. Sebagai bibi David, Sally dan Diana merasa senang dan bangga. Mereka menyaksikan David tumbuh dewasa, dan hidup mereka berubah karena David. Sekarang, kekayaan bersih mereka sangat berharga. Mereka memiliki mobil mewah dan tinggal di rumah mewah. Dulu, mereka tidak pernah berani memikirkan hal ini, tetapi semua itu terjadi sekarang. Bisa dikatakan bahwa Davidlah yang memberi mereka semua yang mereka miliki sekarang. Kedua keluarga juga bertindak sesuai norma. Mereka tidak bertindak sembarangan apapun aturan yang menggunakan nama David karena mereka adalah saudara. Mereka hanya menjalani hidup mereka dengan damai. Bahkan tak seorang pun tahu bahwa mereka adalah keluarga David. Bagaimanapun, data David dirahasiakan setelah dia bergabung dengan Summerland National Satgas Khusus dan Falcon. David tinggal selama 5 hari untuk berbicara dengan bibinya. Pada saat yang sama, dia bertanya apakah mereka membutuhkan apapun. Sally dan Diana bahagia dengan kehidupan mereka saat ini dan tidak ingin lebih atau tidak. Bergabunglah dengan lingkaran elit manapun di Summerland. Senang rasanya menjalani kehidupan yang damai. David juga mendukung keputusan bibinya. Senang rasanya menjalani hidup mereka di River City. Menginginkan itu mungkin bukan hal yang baik. Lebih lanjut, menjadi terkenal, atau memasuki kalangan elit Summerland. Meskipun mudah bagi David untuk mengaturnya, dia hendak pergi bumi segera. Dia mungkin masih bergengsi setelah dia pergi, tapi mungkin tidak ada yang akan mengingat dia beberapa dekade kemudian. Keluarga Diana dan Sally tidak memiliki latar belakang yang cukup. Mengelola hotel bintang 8 dan mendapat untung miliaran setiap tahunnya. Cukup bagi keluarga-keluarga itu untuk menjalani kehidupan yang menyenangkan dan tanpa beban selamanya. Bukan karena David pelit dan tidak mau memberi lebih. Uang hanyalah angka baginya. Dia hanya khawatir jika dia memberi terlalu banyak, seseorang akan mulai mengincar milik keluarga setelah dia pergi. Jika itu terjadi, keuntungan yang diperoleh tidak akan menutupi kerugian. Situasi mereka saat ini adalah yang paling ideal. Adapun Paman Bobby dan Paman Leslie, David tidak memperhatikan mereka. Bukan karena David menyimpan dendam, namun ia masih ingat rasa sakit hati itu. Paman Bobby dan keluarganya menyebabkan dia seperti baru kemarin. David tahu Bibi Diana diam-diam membantu Paman Leslie dan keluarganya, jadi dia akan menutup satu mata. Namun, dia tidak mau memaafkan mereka. Mungkin Diana juga tahu Paman Bobby dan keluarganya sudah keluar jalur kemudian, jadi dia menolak membantu mereka setiap kali mereka datang kepadanya untuk meminta bantuan. Sebelum berangkat, David masing-masing memberikan kenang-kenangan kepada Diana dan Sally. Dia bertanya kepada mereka untuk menemukan orang yang bertanggung jawab atas ibu kota Liga Timur jika mereka mengalami sesuatu. Mereka tidak dapat menyelesaikannya. Jika penanggung jawab tidak bisa berbuat apa-apa, mereka harus langsung menemui Mason, kepala staf Summerland. Ini dianggap sebagai perlindungan bagi mereka. Setelah itu, David pergi tanpa rasa khawatir. Setelah berpamitan dengan Bibi Sally dan Bibi Diana, David tidak tahu di mana dia ingin pergi ketika dia berada di jalan yang ramai. Celeste memberi waktu setengah bulan kepada semua orang untuk kembali bersiap. Dia hanya membutuhkan waktu 5 hari. Para wanita hanya akan kembali ketika waktunya habis. Lagi pula, tidak ada yang tahu kapan mereka akan kembali setelah mereka pergi. Oleh karena itu, mereka akan menghabiskan waktu sebanyak mungkin bersama keluarga. Jika David kembali sekarang, dia harus menghabiskan waktu bersama Celeste sendirian. David sedikit takut memikirkan hal itu. Ketiga teman sekamarnya semasa kuliah kini menjadi inti Liga Timur ibu kota. Seharusnya mereka sedang sibuk agar David tidak mau mengganggu mereka. Dia berada di River City sekarang, jadi dia bisa pergi ke keluarga Luther. Namun, katanya Celia dan para wanita dia memiliki sesuatu yang harus dia urus ketika mereka pergi. Jadi dia tidak punya saatnya pulang bersama mereka. Oleh karena itu, tidak pantas untuk pergi ke keluarga Luther sekarang. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 1340. Dia tidak akan membahas semuanya demi keadilan. Sekarang, dia tidak punya tempat tujuan. Jadi, dia hanya bisa mengembara tanpa tujuan. Dia hanya akan melakukannya, pergi kemanapun. Saat dia berjalan di sepanjang jalan River City, David mencapai South River Universitas segera. Karena dia terlalu mencolok sekarang, dia menyamar mencegah masalah apapun. Siapapun yang tidak dekat dengannya tidak akan tahu itu dia. Saat dia memasuki universitas, dia melihat para mahasiswa penuh dengan semangat sekitar, dan dia tidak bisa tidak mengingat momen-momennya di sini.
Saat dia sampai di lapangan, dia melihat sebuah patung besar, dan patung itu adalah dirinya. Saat David melihat patung yang jauh lebih tinggi darinya, dia tertawa dan berbalik untuk pergi. Kemudian, dia datang ke ruang kelas tempat dia dulu berada. Ketika dia melihat melalui jendela, David tertegun. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan seseorang yang dikenalnya. Pada saat ini, orang yang mengajar di kelas itu adalah yang paling cantik di antara dia kelas dan salah satu dari 3 primadona kampus, Ava Snowden. Setelah beberapa tahun, Ava kini terlihat tidak begitu muda dan lebih dewasa. David tidak menyangka dia akan tinggal di Salt River University sebagai dosen. Dia bahkan mengajar di kelas tempat mereka berada saat itu. Meskipun David bertemu dengan seseorang yang dikenalnya, dia tidak mengatakan apapun dan tidak ganggu dia. Setelah mencari beberapa saat, dia berbalik untuk pergi. Saat ini, Ava memperhatikan David di koridor. Padahal David sempat menyamar dan hanya memperlihatkan profil sampingnya saja, Ava sekilas masih bisa mengenalinya. Lagi pula, mereka sudah berada di kelas yang sama selama 3 tahun. Terlebih lagi, David saat itu menonjol karena dialah satu-satunya siswa yang melakukannya, bekerja paruh waktu sebagai pengantar barang. David sudah pergi. Tiba-tiba Ava memberitahu siswa di kelasnya, "Kamu harus belajar sendiri. Saya akan mengurus sesuatu." Setelah dia mengatakan itu, dia segera meninggalkan podium. Ketika David sedang melihat sekeliling di koridor, dia menarik perhatian beberapa siswa di kelas. Setelah Ava pergi, para siswa mulai berdiskusi satu sama lain. Apa yang terjadi dengan Nona Snowden? Kenapa dia pergi di tengah jalan? Saya baru saja melihat seorang pria di koridor. Saya pikir dia pergi mengejarnya. Mustahil. Apakah dia pacar Nona Snowden? Bagaimana mungkin? Bukankah dia lajang? Siapa yang memberitahumu dia lajang? Mungkin dia sedang menjalani hubungan jarak jauh. Oh tidak. Oh tidak. Dewi, saya punya pacar. Hatiku hancur. Benar. Nona Snowdenku. Baiklah, Nona Snowden bahkan tidak akan sering melihatmu. Pria di luar juga begitu. Tampan. Jadi bagaimana jika dia tampan? Bagaimana jika Nona Snowden menyukai pria yang disukainya? Pernyataan siswa laki-laki itu membuat siswa perempuan di kelas itu menoleh padanya dengan jijik. Siswa laki-laki meratap di dalam kelas, sedangkan siswa perempuan para siswa sedang membicarakan betapa tampannya pria di koridor itu. Tepat setelah Ava meninggalkan ruang kelas dan sampai ke koridor, dia melihat David kembali. Jadi, dia mengumpulkan keberaniannya dan berteriak, "Tunggu!" David menoleh dan menatap Ava yang keluar dari kelas. Dia menunjukkan senyuman kecil. "Halo, Ava, kita bertemu lagi. Mari kita bicara," kata Ava. Dia tidak memanggil nama David karena dia tahu kekuatan yang dimiliki nama David di kampus ini. Namanya sudah terkenal di seluruh dunia, apalagi Salt River University. "Baiklah," jawab David. "Terima kasih sudah bersama si Binuang Channel. Jangan lupa mampir pada bagian selanjutnya, novel SSK, dan novel lainnya.